Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidin SPD MPD, NIDN 0910128502. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kendari sejak pada tahun 2011. Selama mengajar pada program studi Administrasi Pendidikan, saya telah mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, Manajemen Tenaga Kependidikan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Perubahan, Manajemen Peserta Didik, Manajemen Pendidikan Luar Sekolah, Manajemen Perpustakaan, Pengantar Administrasi Pendidikan, Perencanaan Pendidikan, Belajar dan Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran, Kepemimpinan Pendidikan, Komunikasi Organisasi, Pengantar Pendidikan, Profesi Kependidikan, dan Filsafat Ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana dengan teknik DAI. Mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana dengan bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Mahasiswa menguasai konsep, teori, fungsi manajemen sarana dan prasarana. Mahasiswa mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumentasi saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas. Mahasiswa mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. Mahasiswa mampu menyusun desain pembelajaran manajemen sarana dan prasarana berdasarkan teori. Mahasiswa mampu menjelaskan manajemen dalam pendidikan. Mahasiswa mampu menjelaskan manajemen komponen-komponen sekolah. Mahasiswa mampu menjelaskan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Mahasiswa mampu menjelaskan standarisasi sarana prasarana sekolah. Mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Mahasiswa mampu menjelaskan kepemimpinan dan pengawasan perpustakaan. Mahasiswa mampu menjelaskan teknik pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Mahasiswa mampu menjelaskan teknik pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana berfokus pada pengelolaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung proses pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari berbagai aspek pengelolaan sarana dan prasarana yang membahas terkait dengan manajemen dalam pendidikan. Manajemen dalam pendidikan melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi sumber daya dan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif yang mencakup pengelolaan kurikulum, tenaga pendidik, siswa, keuangan, sarana dan prasarana serta hubungan dengan masyarakat. Manajemen komponen-komponen sekolah. Pengelolaan komponen-komponen sekolah melibatkan koordinasi berbagai aspek atau berbagai elemen seperti kurikulum, siswa, tenaga pendidik, sarana prasarana, dan hubungan masyarakat. Tujuannya adalah agar semua komponen tersebut berjalan selaras dan mendukung keberhasilan pendidikan. Manajemen sarana prasarana pendidikan. Manajemen ini meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar, pengelolaan yang baik, memastikan kelayakan fasilitas serta berkelanjutan dan penggunaannya. Standarisasi sarana prasarana sekolah. Standarisasi ini menetapkan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh sarana dan prasarana sekolah agar dapat mendukung kegiatan belajar dengan baik. Standar ini biasanya meliputi jumlah ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas lain sesuai kebutuhan pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengelolaan ini melibatkan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap sarana prasarana pendidikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan semua fasilitas tersedia dalam kondisi yang optimal dan dapat digunakan secara berkelanjutan.
Kepemimpinan pengawasan perpustakaan. Kepemimpinan pengawas perpustakaan melibatkan pengelolaan operasional perpustakaan, pengembangan koleksi, serta layanan bagi pengelolaan. Peran ini memastikan perpustakaan berfungsi secara optimal sebagai sumber belajar yang mendukung kegiatan akademik. Teknik pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Teknik pengadaan ini mencakup proses perencanaan kebutuhan, penganggaran, seleksi penyedia, dan pengadaan barang atau jasa. Teknik ini melibatkan prosedur yang sesuai dengan regulasi untuk memastikan sarana dan prasarana yang dibeli memenuhi standar kualitas dan dibutuhkan oleh sekolah. Teknik pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Metode dan prosedur untuk menjaga kondisi dan keberlanjutan sarana prasarana agar tetap layak digunakan yang meliputi perawatan preventif, pemeliharaan rutin, dan perbaikan fasilitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dari 8 aspek ini tentunya saling berkaitan untuk memastikan keberhasilan penyelenggara pendidikan yang efektif dan berkualitas. Bahan kajian atau pokok bahasan manajemen sarana prasarana yang meliputi manajemen dalam pendidikan, manajemen komponen-komponen sekolah, manajemen sarana dan prasarana pendidikan, standarisasi sarana prasarana sekolah, pengelolaan sarana prasarana sekolah, kepemimpinan dan pengawasan perpustakaan, teknik pengadaan sarana dan prasarana sekolah, teknik pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Itulah tadi penyampaian saya tentang PDD UKT-PT di bidang pendidikan dan pengajaran. Semoga bisa diterima dengan baik. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Berikut saya lampirkan video mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Masih sehat? Alhamdulillah. Semangat? Masih. Oke, terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayah serta limpahan rahmatnya kepada kita semua. Kita diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti proses pembelajaran seperti biasanya sebagai tanggung jawab kita. Tentu kita semua harus bisa mengimplementasikan apa yang menjadi pengetahuan kita dan kemudian kita implementasikan ke masa depannya. Salam dan selawat senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau, kita juga bisa menikmati proses yang seperti yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Oke, adik-adik sekalian, karena ini adalah pertemuan yang kedua, ya, mungkin sedikit saya ingin bertanya dulu sebelum saya masuk ke materi yang kita bahas bersama. Saya ingatkan kembali ya, mata kuliah kita pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah manajemen sarana prasarana, manajemen sarana prasarana ya. Saya kira sebelumnya saya sudah jelaskan atau saya sudah singgung terkait dengan manajemen sarana dan prasarana ini. Kemudian saya ingin mendapatkan argumen dari adik-adik sekalian terkait dengan manajemen sarana dan prasarana ini. Ada yang mau berikan argumennya terkait dengan sarana prasarana? Apa yang maksud dengan manajemen atau sarana prasarana? Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miranda, Pak. Untuk terkait pengertian manajemen yang saya pahami, yaitu manajemen adalah penggunaan efektif sumber-sumber tenaga manusia dan bukan manusia saja, tetapi melainkan sumber material lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian untuk sarana dan prasarana itu saling terikat dengan manajemennya, karena jika pun sudah ada sarana dan prasarananya tetapi kalau tidak dimanajemen dengan baik, maka kemungkinan yang akan dihadapi itu terbengkalainya sarana dan prasarananya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, betul sekali seperti yang disampaikan tadi bahwa manajemen
manajemen sarana prasarana manajemen ya. Sebelum kita masuk ke sarana prasarana, terlebih saya ingin juga menjelaskan terkait dengan apa sih itu manajemen ya. Nah, seperti juga yang disinggung oleh teman kita tadi bahwa manajemen itu adalah sebuah sistem ya, sistem untuk mencapai sebuah tujuan. Untuk mencapai sebuah tujuan ini tentunya harus ada keterlibatan orang lain, ya kan? Tidak mungkin sebuah manajemen atau sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan itu tidak melibatkan orang lain. Seperti yang dimaksud bahwa manajemen dikenal sejak dahulu kala, di mana sejak manusia memenuhi kebutuhannya melalui bantuan orang lain, sehingga manajemen terdapat dalam semua kegiatan manusia, baik dalam rumah tangga, sekolah, pemerintah, perusahaan dan lain sebagainya. Jadi sadar tidak sadar, dan proses yang kita lakukan itu adalah untuk kita menjalankan yang namanya peran daripada manajemen, mulai dari kehidupan berumah tangga. Ini salah satunya. Kemudian di institusi atau instansi itu selalu ada hubungan dengan manajemen. Tidak akan terlepas dengan manajemen. Ya, mulai dari A sampai Z itu pasti ada proses manajemen. Makanya nanti ada penjelasan lebih lanjutnya bahwa ada fungsi manajemen yang harus dilakukan oleh seorang manajer atau seorang pemimpin atau seorang pimpinan dalam sebuah organisasi, ya kan? Kemudian manajemen itu berasal dari kata Tumedes, yaitu manajemen itu adalah dia mengatur dan mengelola. Apa yang dikelola itu adalah sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya materi ya. Sumber daya manusia dan sumber daya. Semua ini merupakan sumber daya. Saya, Anda, dan kursi ini adalah merupakan sumber daya. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran ada saya sebagai dosen, kemudian tidak ada mahasiswa, proses itu akan berjalan tidak? Tidak. Ada saya, ada Anda, tapi kursi, meja tidak ada, atau fasilitas lain tidak ada. Apakah bisa berjalan? Bisa saja mungkin berjalan, tapi tidak akan maksimal dan tidak akan efektif. Jadi di sini dikatakan bahwa manajemen berasal dari kata manajemen, yaitu bagaimana mengatur atau mengelola. Apalagi kita ini adalah jurusan administrasi pendidikan. Ya, jadi seorang calon administrator ya atau mahasiswa administrasi itu harus tahu betul, harus paham betul yang terkait dengan manajemen. Ya, kemudian ada beberapa ahli yang mengatakan terkait dengan manajemen. Yang pertama yang manusia dan bukan manusia serta bahan material lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, seperti yang kita jelaskan tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa semua itu ada berkaitannya. Tidak bisa dia berdiri sendiri, harus ada komponen lain untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian yang berikutnya saya masukkan di sini bahwa pada prinsipnya bahwa sebuah manajemen atau sebuah organisasi tidak akan bisa tercapai tujuannya kalau tidak melibatkan orang lain. Dan kemudian capaian yang kita ingin capai juga itu harus ditentukan dulu apa yang kita mau capai. Jadi tidak serta-merta bahwa biarpun kita pahami manajemen, tapi kalau tidak kita siapkan dulu apa yang menjadi targetnya kita, ya, apa yang menjadi tujuannya kita, maka tidak akan tercapai juga. Dan alumni administrasi pendidikan yang insya Allah menjadi seorang administrator. Dan kemudian satu kelebihan kita bahwa ada di Fakultas Administrasi Pendidikan adalah kita bisa memahami segala sesuatu baik yang berkaitan dengan pendidikan maupun non pendidikan. Kenapa? Karena kita mempelajari ilmu manajemen. Kenapa? Karena ilmu manajemen itu diterapkan di mana saja, lebih-lebih juga di pendidikan, ya, lebih-lebih di pendidikan. Itu adalah salah satu kesyukuran buat kita yang ada di Fakultas Administrasi Pendidikan. Jadi Anda nanti tidak kaget lagi ketika Anda menjadi seorang pemimpin
ketika menjadi seorang manajer, ya, atau menjadi seorang ketua dalam sebuah lembaga atau organisasi, tidak bingung lagi kenapa sudah punya pemahamannya, sudah ada pengetahuannya tentang mana manajemen ini. Tinggal kita menyesuaikan. Kalau berbicara tentang manajemen sarana prasarana, ya tinggal berbicara terkait dengan sarana itu seperti apa, prasarana itu apa. Ya, kemudian kalau kita berbicara tentang manajemen kepegawaian, apa yang berbicara tentang manajemen kepegawaian? Kesiswaan ada juga. Jadi semua lini kehidupan itu pasti ada namanya peran manajemen. Seperti yang kita jelaskan pada awal, bahkan di dalam kehidupan rumah tangga juga itu ada peran manajemen. Sadar tidak sadar sebenarnya ada peran manajemen dalam proses yang kita lakukan dalam sosial itu sendiri. Itu tadi terkait dengan pengertian manajemen secara umum dan juga berdasarkan pengertian daripada para ahli. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan fungsi manajemen dalam pendidikan. Ya, fungsi manajemen dalam pendidikan. Pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, ya, sesuatu yang tidak dipisahkan dengan manusia itu sendiri. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia itu sendiri. Ya, seperti yang dikatakan di sini bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau kita hubungkan dengan ini terkait dengan fungsi manajemen atau peran manajemen itu sendiri, ya, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa di dalam proses itu pasti namanya kita melibatkan orang lain. Misalnya di sini usaha sadar dalam rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran terkait dengan ini fungsi manajemen dalam pendidikan. Usaha sadar ini siapa yang melakukan, yang terapkan usaha sadar yang masuk di sini adalah guru atau dosen. Tapi lebih di sini lebih menekankan kepada guru, ya. Guru atau dosen mentransferkan pengetahuannya kepada anak didiknya, sehingga anak didiknya dengan transfer pengetahuan yang disampaikan oleh guru itu sendiri atau dosen itu, mereka mendapatkan pengetahuan juga. Dengan pengetahuan yang mereka dapatkan itu, mereka dapat bersosial atau beradaptasi di lingkungannya, berkomunikasi dengan lingkungannya, ya. Kalau dia misalnya bersosial atau berkomunikasi dengan lingkungan yang notabene yang mohon maaf, yang kurang pendidikannya, maka dia bisa menyesuaikan dengan pengetahuannya, ya. Jadi di sini dia tidak sok-sok bahwa dia lantaran dia ini adalah seorang pendidik, seorang mahasiswa, kemudian teman-temannya misalnya dia punya kesempatan untuk sama-sama mengikuti proses pendidikan di dalam sebuah kampus, yang mereka tidak anggap macam-macam ceritanya. Bukan seperti itu, tapi seorang yang berpendidikan itu, seorang yang berpengetahuan itu, dia harus bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Paling tidak dia bisa memberikan arahan yang baik atau yang positif terhadap lingkungannya. Bukan sebaliknya, dia mengikuti lingkungannya, ya. Dia berpendapat bahwa dalam menerapkan fungsi manajemen untuk mencapai sebuah tujuan tadi itu, dia harus ada namanya planning. Apa itu planning? Perencanaan, organizing, staffing apa? Apa coba? Ada leading, ada controlling. Ya, nanti sebentar. Kemudian menurut penempatan, ya. Kemudian Gerteri, ya, Gerteri itu dia ada 4 poin. Yang pertama itu adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian berikutnya
Coba dibaca, kasih kesan. Training, Menurut Simmerholm, planning, organizing, leading dan kemudian identifier. Planning, organizing, directing, coordinating, dan controlling. Ya, jadi masing-masing ahli ini memiliki pendapat atau pandangan berbeda-beda terkait dengan fungsi manajemen ini. Ya. Namun yang sering kita gunakan baik dalam dunia pendidikan, kalau saya tidak keliru, dalam dunia pendidikan bahkan dunia industri itu, yaitu menurut GRTI. Sebenarnya tujuannya sama, tapi lebih banyak digunakan itu adalah terkait dengan pendapat GRTI terkait dengan ada planning, organizing, actuating, dan Controlling. ada perencanaan, ada perorganisasian, ada pelaksanaan, dan ada kontrolnya, ada evaluasinya. Kalau ini tidak dilakukan, yakin dan percaya tujuan daripada manajemen itu sendiri untuk mencapai sebuah tujuan bersama tadi atau tujuan daripada organisasi itu sendiri tidak akan tercapai secara maksimal. Pertanyaan, apakah misalnya kalau salah satu poin daripada itu tidak dijalankan, apakah bisa terlaksana? Tidak. Bisa saja, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa saja terlaksana, hanya saja tidak akan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau dikonfirmasi? Kan? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lili Susiani. Saya akan bertanya. Boleh berdiri. Baik. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lili Susiani. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan apa saja klasifikasi sarana dan prasarana pendidikan. Terima kasih. Kelompok 2 belum menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sarana Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan habis tidaknya, bergerak tidaknya, dan berdasarkan hubungan dengan proses pembelajaran. Prasarana pendidikan di sekolah dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu prasarana langsung dan prasarana tidak langsung. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 untuk bertanya ke kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Elvira. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan pemahaman Anda terkait perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang memiliki arti rencana atau kerangka dari suatu yang akan dilaksanakan pada masa depan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses peran rencana, upaya pembelian, penyewaan, pemimpinan, penunggakan atau daur ulang, rekomendasi, rehabilitas, distribusi dan pembukaan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi, terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok 3 selanjutnya. Kelompok 3 bertanya ke kelompok 4. Terus dilanjutkan saja ya, apa saya sampaikan langsung saja. Baik, perkenalkan, nama saya Anita Natasha. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 3 ingin mempertanyakan kepada kelompok 4 terkait penjelasan mengenai pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
Kebutuhan sarana dan prasarana dapat berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, dan harga, serta sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Baik, mungkin langsung saja. Saya di sini sebagai penanya untuk kelompok 5. Pertanyaan saya yaitu terkait sebutkan prinsip penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Terima kasih. Kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 4. Pertanyaannya sebutkan 2 prinsip penggunaan sarana dan prasarana. Jadi ada 2 prinsip sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu efisiensi dan kedua efektivitas. Yang mana efisiensi lebih menitik beratkan kepada pencapaian hasil yang besar dan mengorbankan yang sekecil mungkin. Sedangkan pengertian dari efektivitas yaitu lebih terarah pada tujuan yang dicapai tanpa mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Musdalifah akan bertanya kepada kelompok 6. Bagaimana penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah dalam bidang sarana dan prasarana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah dalam bidang sarana dan prasarana? Penerapan fungsi manajemen dalam bidang sarana dan prasarana ini dilakukan secara berkala dan terencana, misalnya merawat gedung sekolah, peralatan sekolah, perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 6 akan bertanya kepada kelompok 7. Pertanyaannya mengenai bagaimana cara penghapusan sarana prasarana pendidikan dengan benar. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembahasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara lebih operasional, dan penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan prasarana dan sarana dari daftar inventaris sarana dan prasarana dan dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran sekolah. Terima kasih. Baik, saya dari kelompok 7 akan bertanya kepada kelompok 1. Apa sih yang dimaksud dengan prasarana dan bagaimana contohnya? Sekian. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saharudin, saya dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu perangkat peralatan, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat perlengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang keterlaksanaan proses pendidikan. Sekian dan terima kasih. Semua itu atas niat ikhlas kita, kemudian menjadi amal ibadah kita, sehingga apa yang kita lakukan juga pada kesempatan ini ada manfaatnya, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ini yang sama-sama membaca alhamdulillah.